Ya Pak. Untuk tampilan layarnya mau segini atau dibesarin Pak? Maaf. Pakai mode yang presentasi, Punten. Oh, oh oke. Oke. Seperti ini ya. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 14 ya akan melaksanakan review artikel gitu ya. Terkait dengan judul artikelnya adalah The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia. Artikel ini gitu ya ditulis oleh Muhammad Kutaiba, Muhammad Oais dan Abdul Salam Muharam ya dengan Journal of Islamic Economic and Business Research ya tahun 2024. Reviewernya ada saya sendiri ya, Muhammad Ardani dan Pak Rudi Prianto gitu ya. Disusun dalam rangka memenuhi tugas review artikel mata kuliah pelaporan keuangan syariah dengan dosen pengampu Dr. Sepki Mardian. Latar belakang masalah gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan kesenjangan antara potensi dan realitas. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar ya, sekitar 217 triliun gitu ya. Bahkan yang terbaru sudah di angka 327 triliun gitu ya. Namun realisasi pengumpulan masih sangat rendah pada tahun 2022 yaitu baru 21,3 triliun. Yang kedua, defisit kepercayaan gitu ya. Meskipun ada 91 lembaga amil zakat atau las resmi, masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada individu karena kurangnya kepercayaan pada lembaga amil zakat. Yang ketiga, preferensi donatur ya. Banyak mujaki memilih menyalurkan zakat secara langsung atau individual karena persepsi kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga. Yang ketiga, terkait dengan urgensinya yaitu adanya kesenjangan pelaporan, maka diperlukan evaluasi mendalam mengenai praktik pelaporan keuangan lembaga zakat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jadi ada 4 poin ini yang menjadi latar belakang review kami. Nah, adapun tujuan penelitian itu yang pertama mengeksplorasi tingkat pelaporan dan transparansi lembaga zakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi area perbaikan dalam tata kelola lembaga zakat ya, baik itu Basnas maupun LAS ya. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi harapannya ya penelitian ini kita bisa mengeksplor ya, mengidentifikasi dan memberikan beberapa rekomendasi gitu ya ke depannya agar pengelolaan zakat bisa sesuai dengan tata kelola yang benar. Nah, adapun konsep dan teori yang digunakan ya. Jadi yang pertama adalah GCG gitu ya, Good Corporate Governance ya, mengadaptasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik gitu ya. Jadi masalah lembaga amil zakat ya, karena mengelola dana-dana keumatan ini sangat penting gitu ya terkait dengan akuntabilitas. Yang keduanya prinsip syariah ya, menekankan nilai amanah, keadilan dan kejujuran sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiganya maqasid al-syariah, yaitu pengelolaan zakat harus bertujuan melindungi agama, jiwa dan harta demi kesejahteraan umat. Dan yang keempatnya adalah standar AAO IP gitu ya, atau standar akuntansi internasional untuk lembaga keuangan Islam sebagai kerangka acuan atau best practice gitu ya tata kelola zakat ya. Nah, adapun metode risetnya, yang pertama itu ya, metodenya adalah deskripsi kualitatif melalui analisis isi gitu ya. Yang kedua, teknik pengumpulan datanya yaitu content analysis atau analisis isi pada situs web resmi dan laporan tahunan lembaga gitu ya. Jadi
Dari artikel ini gitu ya, ada kita menganalisa ada beberapa yang diambil gitu ya. Dan yang ketiganya adalah objek penelitiannya itu situs web resmi dan laporan tahunan dari 32 lembaga amil zakat ya skala nasional di Indonesia. Yang keempatnya, metode risetnya adalah instrumennya menggunakan indeks pengungkapan informasi finansial dan non finansial berbasis web yang diadaptasi dari daftar kriteria yang dikembangkan oleh Marston dan Foley gitu ya tahun 2004 serta Versiger dan Wagenhofer gitu ya tahun 99. Periode datanya, data diambil dari publikasi tahun 2020 dan 2021 gitu ya. Jadi memang ada gap 4 tahunan gitu ya. Tapi insya Allah Pak, data yang diambil juga cukup relevan untuk saat ini. Nah selanjutnya nanti akan disambung sama Pak Ardani terkait dengan temuan riset artikel ini. Baik, eh, terima kasih Kang Dian. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk temuan riset ya, apa yang telah dilakukan oleh Kutaibah tahun 2024 dalam artikelnya tersebut. Ada dua atau tiga temuan riset yang kami telah telaah gitu ya. Temuan riset yang pertama bahwa memang menunjukkan bahwa transparansi zakat di Indonesia itu masih menghadapi hambatan yang cukup besar ya. Jadi terutama dalam pemanfaatan website di lembaga zakat itu sendiri. Kita ketahui bahwa dalam konteks era digital ini memang website website seharusnya menjadi pintu utama bagi publik untuk mengakses informasi zakat ya melalui mulai dari penghimpunan, penyaluran hingga tata kelola lembaga. Namun memang penelitian ini menemukan bahwa tidak semua lembaga zakat nasional itu memiliki website yang aktif. Bahkan ada lembaga yang sama sekali tidak menyediakan kanal digital tersebut ya. Jadi kondisi ini membuat publik tidak memiliki akses untuk menilai kinerja laporan keuangan ya, maupun praktek tata kelola lembaga zakat itu sendiri. Nah, memang menariknya penulis tidak melihat persoalan ini semata-mata sebagai masalah teknis ya, tetapi memang sebagai persoalan bagaimana lembaga zakat itu menampilkan dirinya di ruang publik. Website itu diposisikan sebagai etalase akuntabilitas lembaga tersebut ya. Ketika etalase tidak ada atau tidak berfungsi, memang maka transparansi tidak berjalan ya. Nah, dalam konteks kepercayaan Muzaki, kondisi ini menjadi krusial karena transparansi digital merupakan prasyarat ya dasar terbentuknya trust dan partisipasi masyarakat dalam penyaluran zakat di lembaga itu sendiri. Ini temuan yang pertama ya. Yang kedua, next. Baik, temuan riset yang kedua ini tentang informasi finansial ya. Jadi dalam artikel ini penulis memperlihatkan adanya kesenjangan transparansi ya informasi finansial yang sangat mencolok antara lembaga zakat di Indonesia ya. Jadi penelitian ini tidak menyimpulkan eh, bahwa semua lembaga zakat tertutup, tetapi justru menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan itu sangat timpang ya. Jadi beberapa lembaga telah menyajikan laporan keuangan secara relatif lengkap dan mudah diakses publik ya. Sementara lembaga lainnya sama sekali tidak menampilkan informasi finansial di kanal digital mereka. Jadi kalau kita lihat memang ketimpangan ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan itu belum menjadi praktek yang terstandarisasi. Makanya kami menyebutkan di sini apa namanya tidak terstandarisasi jadinya gitu ya. Jadi melainkan masih bergantung pada kesadaran dan inisiatif masing-masing lembaga. Nah, dalam konteks akuntabilitas publik memang kondisi ini menjadi problem ya karena masyarakat tidak memiliki dasar yang setara untuk membandingkan kinerja antar lembaga zakat ya. Padahal keterbandingan informasi keuangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam membangun kepercayaan itu sendiri dan ini merupakan legitimasi dari lembaga zakat di mata Muzaki ya.
Jadi kalau kita lihat memang ini ada performa terendah gitu ya, apa namanya, yang satu lembaga, beberapa lembaga yang dapat diakses publik saat penelitian yang dilakukan. Ini, jadi ada lembaga yang memiliki performa tinggi, ada lembaga yang memiliki performa rendah itu sendiri. Nah, ini temuan yang kedua ya tentang informasi finansial yang kita temukan. Kemudian yang next, temuan berikutnya ini tentang informasi non keuangan ya, informasi non keuangan. Jadi pada temuan ini memang penulis menyoroti aspek yang bahkan sering luput di perhatian kita ya, yaitu keterbatasan mengungkapkan apa informasi non finansial oleh lembaga zakat. Jadi penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar lembaga zakat itu relatif cukup baik dalam penyajian informasi seperti alamat, kontak ya, kemudian deskripsi gitu ya. Ya, kemudian juga apa namanya kode etiknya gitu ya. Tapi ketika masuk pada informasi yang berkaitan dengan tata kelola seperti struktur organisasi gitu ya, kode etik atau mekanisme pengawasan, tingkat pengungkapannya masih masih terbatas ya ininya. Jadi sangat minim lah gitu ya terkait dengan apa namanya keterbukaan terhadap aspek ini gitu ya. Nah, yang ketiga ini terkait dengan tanggung jawab sosial gitu ya. Jadi eh, kondisi ini menunjukkan bahwa memang transparansi yang dibangun cenderung bersifat informatif dan promosi program ya. Jadi belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas manajerial itu sendiri. Jadi padahal dalam perspektif apa namanya government dan prinsip syariah memang informasi non finansial ini justru memiliki peran penting ya karena berkaitan langsung dengan amanah, integritas lembaga dan kepercayaan publik itu sendiri gitu ya. Nah, ini berikutnya memang yang berkaitan dengan informasi non apa non informasi non keuangan itu sendiri yaitu ketepatan waktu. Jadi bicara ketepatan waktu hasilnya beragam. Beberapa lembaga memang rutin melakukan pemberitaan berita penyaluran gitu ya, sementara yang lain jarang melakukan pembaruan. Nah, ini poin-poin yang menurut kami apa namanya penting untuk kita angkat sebagai bagian dari temuan riset itu sendiri. Next, lanjut. Baik, di slide ini dan mungkin nanti akan slide-slide berikutnya akan dilanjutkan juga ya, oleh rekan kami. Jadi saya menyampaikan bahwa memang pada bagian ini kami melihat bahwa artikel ini yang ditulis oleh Kutaibah ya ini tidak hanya menyajikan temuan ya, tetapi juga memiliki beberapa kelebihan penting dari sisi teori, metode, dan kontribusi kebijakan dan sebagainya gitu ya. Nah, ada 4 apa review kritis yang kami sampaikan bagian dari kelebihan artikel itu sendiri. Yang pertama, keunggulan pertama dari artikel itu adalah kekuatan apa namanya integrasi teori yang kuat lah ya gitu ya. Jadi memang penulis itu tidak berhenti pada standar teknis pelaporan zakat ya, tetapi mengaitkan langsung dengan nilai-nilai normatif ya, nilai-nilai normatif dalam Islam. Di satu sisi digunakan dalil-dalil nakli ya, dari Al-Quran dan hadis untuk menekankan prinsip amanah dan transparansi dan pertanggungjawaban. Di sisi lain, penulis juga mengaitkan dengan standar internasional ya seperti AOIV. Gitu. Jadi integrasi ini membuat argumen penulis itu menjadi utuh gitu ya. Jadi karena transparansi zakat tidak hanya dipahami sebagai tuntutan administratif modern gitu ya, tetapi juga sebagai kewajiban syariah itu sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, kelebihan dari artikel ini terkait dengan relevansi praktis ya. Jadi eh, di artikel ini bisa dibaca sebagai semacam apa nih? Kami menyebutnya ini alarm bagi regulator ya, khususnya Kementerian Agama dan Basnas. Jadi temuan-temuan dalam riset ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana lembaga zakat itu mengelola transparansi digitalnya melalui website ya. Data yang disajikan tidak bersifat normatif dan asumtif gitu ya, tapi konkret dan juga terukur tentunya gitu.
Maka dengan demikian memang hasil penelitian ini dapat langsung digunakan oleh regulator sebagai bahan evaluasi ya, penyusunan kebijakan juga gitu, maupun penguatan standar pengawasan digital sebagai LAS gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, metodologinya jelas dan terstruktur sistematis ya. Jadi menggunakan instrumen checklist ya yang terukur untuk menilai transparansi itu sendiri ya. Kemudian dia membedakan antara informasi keuangan dan non keuangan itu sendiri. Nah, yang terakhir, data spesifik dan kritik tajam gitu ya, tentang ini kelebihan artikel ini menunjukkan bahwa penulis itu berani ya, menyebutkan nama-nama lembaga. Tadi kan di sebelumnya ada daftar nama lembaga dan sebagainya secara spesifik ya, beserta tingkat kepatuhannya ya, ya persentasenya berapa gitu ya. Ya, ini menunjukkan gambaran nyata kondisi di lapangan gitu ya. Eh, jadi sebenarnya walaupun berpotensi sensitif gitu ya, menunjukkan lembaga dan sebagainya, memang langkah ini justru memperkuat nilai kritis artikel itu sendiri gitu ya. Jadi menunjukkan kondisi faktual, bukan sekedar wacana-wacana saja gitu ya. Jadi kritik yang disampaikan ini menjadi lebih tajam, terukur, dan juga berbasis data. Mungkin itu sisi lain ya ketika penulis berani menyebutkan lembaga beserta dengan persentasenya. Jadi dari keseluruhannya gitu ya, kelebihan-kelebihan ini menjadikan artikel ini tidak hanya kuat secara akademik, tapi juga relevan untuk praktek dan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Next, mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Pak Rudi Prianto. Baik, terima kasih Pak Ardani. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, izinkan saya menyampaikan presentasi selanjutnya. Setelah sebelumnya Pak Ardani menyampaikan hasil review kami atas poin-poin apa yang menjadi kelebihan dari artikel ini, maka mungkin kami juga perlu menyampaikan penelaahan atau review kami terhadap artikel ini terkait dengan eh, apa yang mungkin bisa kita sebut sebagai kekurangan ya. Sedikitnya ada dua kekurangan yang kami tangkap dari sisi metodologi yang perlu kita catat dari penelitian ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber data. Ya, jadi kami melihat penelitian ini sepenuhnya mengandalkan apa yang terlihat di permukaan, ya, atau surface level. Ya, ya ini berarti eh, lembaga-lembaga yang mungkin secara aktual, ya, sebenarnya bisa jadi sangat transparan, ya, tapi kemudian model pelaporannya dilaporkan secara fisik atau laporan cetak ya atau melalui komunikasi-komunikasi non website ya seperti WhatsApp dan semisalnya ya ini peneliti atau penulis tidak menganggap ini sebagai bentuk pengungkapan ya sehingga tetap mendapatkan skor 0% di riset ini karena dengan asumsi tidak ada unggahan di website. Kemudian yang kedua, ya, kami melihat riset ini bersifat deskriptif, ya, namun kurang eksploratif, ya, dalam mencari penyebab. Ya, jadi penulis menurut kami cenderung hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun belum menyampaikan atau menjawab mengapa banyak lembaga nasional itu gagal dalam menyajikan laporan keuangan. Ya, jadi mengapa kemudian mekanisme pengungkapannya itu dianggap gagal. Ya, apakah faktor SDM, ya, kompetensi, skill dan sebagainya, kemudian kendala dana, ya, terkait dengan apa web hosting dan sebagainya memang membutuhkan dana, atau memang kerumitan regulasi sehingga kemudian mereka terkendala untuk melakukan pengungkapan secara publik. Ya. Kemudian next. Selain kekurangan ada apa aspek metodologi ya, kami juga memandang ada beberapa area dalam konten artikel ini yang menurut kami masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, yang pertama adalah solusi teknis. Dari hasil review kami, penulis merekomendasikan penggunaan teknologi seperti blockchain ya. Jadi sistem keuangan atau manajemen data berbasis digital yang patuh pada prinsip-prinsip Islam namun sayangnya tidak ada elaborasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi praktisnya itu dilakukan. Ya. Mengingat
kapasitas SDM di berbagai lembaga amil zakat itu sangat beragam. Ya. Kemudian selain itu ya aspek sampel dan relevansi data juga menurut kami masih bisa dikembangkan. Ya. Penelitian ini menggunakan data pada periode 2020 sampai dengan 2021. Ya. Hal ini mungkin bisa jadi sudah kurang relevan dengan kondisi tahun 2024 saat artikel ini diterbitkan. Ya, apalagi kalau kita refleksikan di tahun ini dan tahun 2025 yang lalu. Ya. Kemudian fokus sumber data pun hanya pada skala nasional, ya, sehingga tantangan unik yang dihadapi lembaga amil zakat pada skala provinsi atau kota kabupaten belum cukup terpotret dalam penelitian ini. Kemudian next. Selain sisi kelebihan dan kekurangan dari artikel penelitian ini, ya kami juga memandang ya eh, penulis dalam penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang menurut kami cukup strategis ya bagi para stakeholders ya. Eh, Khususnya ada tiga pemangku kebijakan, ya, pemangku kepentingan utama ya. Yang pertama itu bagi regulator, Basnas dan Kemenak ya yang merekomendasikan dibutuhkan adanya penegakan aturan standar pelaporan keuangan yang lebih terstandarisasi. Ya, ada keseragaman dari sisi pelaporan atau pengungkapan laporan keuangan serta penyalurannya bagi seluruh las nasional untuk menghilangkan kesenjangan transparansi yang tadi sudah disebutkan di muka adanya transparansi yang cenderung tajam ya disparitasnya ada yang baik ya kemudian ada yang sama sekali tidak ada ya kemudian yang kedua ya bagi lembaga zakat ya rekomendasi yang disampaikan oleh penelitian ini adalah eh, transformasi digital itu bukan lagi pilihan ya melainkan sebuah keharusan ya. Website tidak boleh hanya sekedar menjadi profil lembaga, menyajikan hal-hal yang sifatnya informatif saja, tapi juga harus berfungsi sebagai alat akuntabilitas publik melalui publikasi laporan-laporan lembaga yang telah teraudit dengan baik. Ya. Kemudian bagi penelitian selanjutnya, tulisan ini menyarankan penggunaan metode campuran atau mixed method ya, dengan menggabungkan antara analisa berbasis website dan klarifikasi atau wawancara secara langsung ya sehingga eh, para pembaca atau kita semua dapat memahami kendala internal apa yang sebenarnya dihadapi oleh para lembaga amil zakat dalam mekanisme pelaporannya. Kemudian next. Sebagai penutup dari review kami ya bisa kami sampaikan ada tiga kesimpulan utama yang dapat kami tarik dari review yang kami lakukan terhadap artikel yang ditulis oleh Kutaibah ini. Yang pertama, menurut kami ya, artikel ini cukup berhasil memotret kesenjangan transparansi yang eh, relatif terlihat sangat nyata di antara lembaga-lembaga zakat nasional yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian temuan bahwa ada 11 dari 32 lembaga nasional yang memiliki skor transparansi 0%, ya, sedikit banyak dapat menjadi sebuah alarm keras ya bagi ekosistem zakat kita, ya, khususnya bagi para regulator, ya, dan juga bagi para eh, praktisi di lembaga zakat untuk kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga mereka, ya. Kemudian yang ketiga, walaupun kami memandang metodologi yang disampaikan oleh peneliti masih relatif terbatas, ya hanya mengandalkan atau berbasis website, ya. Kami menilai riset ini cukup memberikan kontribusi yang penting ya sebagai evaluasi awal untuk mendorong proses digitalisasi pelaporan zakat yang lebih baik. Jadi ini tiga kesimpulan review yang bisa kami sampaikan ya. Besar harapan kami ya review artikel yang telah kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat ya baik sebagai tambahan wawasan bagi kita semua mengenai
mekanisme pelaporan keuangan syariah maupun sebagai bahan evaluasi konstruktif dalam mengelola dana umat secara lebih aman dan transparan. Ya. Dan semoga poin-poin kritis yang telah disampaikan dapat menjadi bekal yang relatif berharga bagi regulator, eh, praktisi maupun akademisi di masa-masa yang mendatang. Demikian presentasi kami ya terkait dengan review artikel. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.